Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Keluh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar channel Dadung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara mudah mencegah ataupun mengatasi sapi yang perutnya itu gendil ataupun yang gemuk itu cuma di perutnya saja. Seperti yang di depan saya ini, untuk pedet saya ini juga untuk perutnya masih jendil ataupun perutnya yang besar. Badannya juga belum gemuk, lor. Khususnya untuk teman-teman ataupun subscriber yang mempunyai sapinya itu dari pedet ataupun sapi dewasa yang mengalami perutnya itu jendil ataupun perutnya itu besar, tidak selayaknya, ataupun perutnya saja yang gemuk, yang badan lainnya itu tidak gemuk. Di sini saya akan berbagi triknya, berbagi rahasianya agar badan sapi itu total gemuk total, tidak hanya di bagian-bagian tertentu ataupun tidak hanya di bagian perutnya saja, tapi dari seluruh tubuhnya. Untuk di depan saya ini ada 2 ekor sapi dalam tahap penggemukan dari pedet sama induan, lur. Untuk badan pedetnya kayak gini, belum gemuk sempurna, dan untuk perutnya juga itu melentis ataupun perutnya itu besar. Oke, kita lanjut saja untuk caranya ataupun tipsnya agar pertumbuhan pedet ataupun sapi dewasa itu lebih cepat gemuk dan tentunya badannya itu biar cepat mengembang, lur. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, di sini saya akan berbagi tentang cara mudah mengatasi sapi ataupun pedet yang mengalami perutnya itu buncit ataupun jendil, lur, ataupun yang besar itu cuma di perutnya saja. Untuk pengatasiannya sangat simpel, dan untuk penyebabnya itu biasanya kita itu tidak teratur merawatnya, dari kesehatan, kemudian dari pola makannya, kemudian dari pola minumnya. Kadang khususnya untuk pemula itu, kalau kita memberi comboran itu juga terlalu banyak ataupun los-losan, lur, itu bisa menyebabkan pertumbuhan itu dari sapi itu ada yang bisa cepat, ada yang bisa lambat. Dan untuk cara pengatasiannya ataupun cara mudah agar perut badan sapi itu tidak jendil ataupun biar tidak besar di bagian perutnya saja, kita harus inisiatif memberikan pakan yang tentunya itu bergizi, bernutrisi, dan tentunya banyak vitaminnya. Selain itu juga bisa mempercepat penggemukan seluruh badannya ataupun biar badannya itu cepat mengembang, lur. Seperti yang di depan saya ini ada bahan-bahan ataupun bahan yang saya gunakan sehari-hari untuk pakan pedes saya dan induan saya agar perutnya itu tidak jendel, lur, ataupun besar. Simpel sekali. Untuk bahan yang saya gunakan ini harganya murah. Selain murah juga mudah dibuat karena terbuat dari bahan-bahan ataupun komposisinya itu sangat disukai ternak, teman-teman, ataupun dibutuhkan ternak. Seperti yang di depan saya ini, pastinya teman-teman sudah mengenal dengan bahan yang saya gunakan ini. Ini adalah fermentasi, lur, ataupun konsentrat fermentasi. Kenapa di sini saya menggunakan konsentrat fermentasi? Untuk bahan yang bisa mempercepat pertumbuhan ataupun menghilangkan perut yang besar ataupun mempercepat supaya pertumbuhan pedet ataupun sapi dewasa itu biar tumbuh besar, tumbuh gemuk, dan tentunya sehat, adalah dengan cara kita memberikan pakan-pakan yang bergizi. Ekornya cuma 2 kilo, lur. 2 kilo. Kenapa saya memberikan takaran cuma sedikit? Agar sapi itu tidak kabong ataupun biar tidak bosan dengan comboran yang kita berikan. Ini teman-teman, untuk cara peracikannya di sini saya sudah menyiapkan air. Dan untuk airnya agar takarannya itu pas, biar hasilnya itu lebih sempurna, adalah dengan cara kita memberikan airnya itu tidak terlalu banyak-banyak. Penyebab sapi yang mengalami
perutnya itu jendil ataupun perutnya itu besar, itu kita itu tidak mengetahui kalau kita itu memberi minumnya itu terlalu los-losan lur, ataupun sak puase. Itu bisa menyebabkan pertumbuhan itu bisa menjadi lambat. Karena apa? Karena kalau air saja kita berikan tanpa ada vitamin ataupun bahan campurannya, itu bisa menyebabkan dari pertumbuhan pedet ataupun dari pertumbuhannya itu terlalu lambat lur. Kalau bisa untuk teman-teman khususnya untuk pemula, kalau mau memberi comboran itu yang dibanyakin jangan airnya lur. Kalau bisa konsentratnya ataupun bahan campuran yang lain. Seperti saya ini, di sini saya juga tidak atur ataupun tidak saya beri air banyak-banyak. Karena apa? Untuk air itu bisa saja untuk pertumbuhan pedet itu menjadi lambat seperti tadi, yaitu mengalami perutnya itu jendil ataupun perutnya itu yang besar. Yang besar itu cuma di bagian tertentu, yaitu di perutnya saja, tapi di bagian badan yang lain itu tidak gemuk lur. Seperti itu. Untuk airnya yang saya gunakan di sini kurang lebih 3 gayung ataupun sampai 4 gayung saja lur. Tergantung dari takaran comborannya. Kalau comborannya itu di atas 3 kilo itu airnya banyak. Kalau di bawah 2 kilo itu airnya dikit lur. Sedikit biar lebih padat lur. Hasilnya itu lebih padat untuk kita berikan ke sapi ataupun ke pedet itu, biar pertumbuhannya itu lebih jos lur. Ini teman-teman. Tapi kalau untuk teman-teman yang mempunyai bahan yang lain selain dari konsentrat, contohnya itu dari ampas tahu, kemudian dedak padi, ataupun dari beras jagung, itu teman-teman untuk airnya ditambah sedikit lur. Kayak gini masih kurang lur, terlalu kita genggam terlalu tidak padat. Nah ini teman-teman, untuk cara pemberiannya itu sangat simpel, yaitu dengan cara kita memberi takaran per ataupun setiap kali kita nyomber itu harus kita beri takaran airnya itu teman-teman. Kalau kita menggunakan comboran di atas 3 kilo, untuk airnya kita tambah, tapi jangan banyak-banyak. Kalau bisa itu airnya itu nyemek-nyemek lur, cuma sedikit gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen menggunakan air yang banyak, untuk metodenya ataupun caranya yaitu dengan cara kita campur dengan bahan yang lain. Jangan hanya dengan air saja. Kita campur dengan bekatul sedikit ataupun konsentrat maupun ampas tahu. Itu juga bisa, biar mencegah ataupun supaya perut pedet maupun sapi dewasa itu tidak jendil ataupun besar pada bagian perut. Kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, sudah jadi untuk bahannya. Untuk airnya itu sedikit atau bahasa Jawanya itu nyemek-nyemek lur, biar hasilnya itu lebih padat. Biar kita berikan untuk sapi yang perutnya itu buncit ataupun jendil, biar cepat hilang ataupun biar cepat pertumbuhannya itu dari badan, seluruh badan itu cepat mengembang. Oke, kita langsung saja berikan biar teman-teman tidak penasaran untuk cara pemberian yang tepat itu, waktu combornya ataupun waktu pemberian itu jam berapa. Oke teman-teman, seperti ini untuk pedet saya. Makannya sangat lahap, karena untuk di metode comboran di kandang saya ini sedikit berbeda lur dari kandang-kandang yang lain. Di sini agar hasilnya itu tidak buncit ataupun supaya pertumbuhan sapi tidak perutnya itu besar,
yang gemuk itu cuma di perutnya adalah dengan cara kita memberi takaran untuk comburan minumannya itu kita kurangi lur. Biasanya menggunakan airnya itu terlalu banyak, kita dikitkan ataupun kita campur dengan bahan seperti saya, yaitu dari konsentrat seperti ini. Dan waktu yang tepat untuk memberi comburan itu biasanya kalau untuk di kandang saya itu pada sore hari sekitar jam setengah 4 ataupun jam 4 lur. Jam 4 sore itu paling ideal kalau di kandang saya. Tapi kalau untuk teman-teman ataupun peternak luaran sana saya tidak paham, karena untuk pengalaman ataupun pemberian comburan itu tergantung dari teman-teman. Pengennya itu pada waktu siang hari ataupun sore, bahkan malam hari juga ada. Tapi kalau di kandang saya ini saya metodekan ataupun saya gunakan pada sore hari biar lebih mudah lur, biar lebih mudah meraciknya lur. Seperti ini bisa meniru resepnya. Untuk resepnya di kandang sederhana ini, untuk sapi saya ini saya memberikan dari satu bahan saja, yaitu dari konsentrat fermentasi jadi, dan hasilnya sudah terbukti lur. Sudah kelihatan untuk badan dari pedet saya lur. Dulu awalnya untuk perutnya itu buncit sekali lur, ataupun belentis. Yang besar itu cuma di perutnya saja. Tapi setelah saya beri dengan comburan yang saya gunakan ini, mulai kelihatan untuk belentisnya ataupun perutnya yang besar itu sudah tidak kelihatan. Semua sudah, untuk seluruh badannya itu sudah mulai mengembang lur. Dari bokongnya seperti ini, bokongnya juga masih mulai mengembang, dan untuk lehernya juga masih kelihatan masih tahap pengisian. Dan untuk yang di sebelahnya ataupun yang babonnya ini masih belum gemuk sempurna lur, karena untuk proses penggemukannya ini sangat lama sekali. Karena untuk babon ataupun induan saya ini sudah usianya untuk di kandang sederhana ini ataupun di kandang saya ini kurang lebih 10 tahun lur. Seperti ini, untuk badannya masih belum gemuk sempurna, dan untuk perutnya juga masih jendil ataupun yang gemuk itu cuma di perutnya saja teman-teman. Tapi di sini saya tidak patah semangat agar hasilnya itu bisa memuaskan, yaitu dengan cara kita beri dengan comburan. Untuk comburan itu kita tidak harus membelikan comburan yang mahal, cukup memberikan comburan yang murah. Seperti yang saya gunakan ini, untuk comburannya itu harganya cuma 140 lur. Kalau bisa itu mencari comburan itu, bahan comburan itu yang harganya itu murah tapi bergizi tinggi. Seperti ini teman-teman, sangat lahap sekali. Dan untuk takarannya per comburan, di sini saya menggunakan 2 kilo sampai 3 kilo. 3 kilo konsentrat. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian kesempatan kali ini. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.